Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Krisis tersembunyi dari pernikahan yang nggak tercatat. Kelihatannya cuma beda selembar kertas ya. Tapi realitas di lapangannya itu bumi dan langit. Kalau pernikahan tercatat, perlindungan hukumnya itu penuh. Anak-anak punya hubungan perdata yang jelas sama ayahnya, jadi hak waris mereka udah pasti aman. Tapi coba lihat sisi yang tidak tercatat. Negara nganggap pernikahan ini nggak punya kekuatan hukum. Sang istri bahkan nggak diakui sebagai janda yang sah. Dan yang paling bikin miris, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini secara hukum cuma punya hubungan perdata sama ibunya doang. Ini artinya, jalur mereka buat dapat hak waris dari ayah kandungnya sendiri benar-benar keblokir total. Lanjut ke bagian kedua, dan ini penting banget. Mengamankan hak waris dan mencegah ribut-ribut keluarga. Kalau nggak ada pengesahan negara, ancamannya itu benar-benar nyata dan langsung mukul dompet loh. Bayangin aja, tunjangan pensiun suami bisa macet total karena lembaga nggak ngakuin status jandanya. Mau cairin asuransi, pasti ditolak mentah-mentah. Dan yang sering banget kejadian di lapangan dan ini sedih banget sih. Tiba-tiba ada kerabat jauh yang muncul, nanya-nanya keabsahan pernikahan, terus main ambil aja harta peninggalannya secara sepihak. Kenapa bisa gitu? Ya karena di mata hukum, istri dan anak-anak tadi dianggap nggak sah. Disinilah letak kehebatan isbat nikah. Proses ini tuh bertindak ibarat perisai baja buat keluarga. Karena pengakuannya ini retroaktif, maksudnya negara ngakuin kalau pernikahan itu sah, ditarik mundur dari sejak hari pertama akad nikah dulu, segala macam klaim asal-asalan dari pihak luar yang mau rebutan harta bisa dipatahin gitu aja. Legalitas ini nggak cuma ngebalikin hak waris, tapi yang paling penting, ngasih ketenangan batin buat seorang istri yang udah ngabdi seumur hidupnya buat keluarga.